Oke, ini adalah latihan fisik untuk sprint pendek. Diawali dengan jogging-jogging biasa, kemudian sprint dengan speed cepat, speed tempo tinggi, dilakukan minimal 3 set dalam satu kali latihan. Ini adalah sprint pendek, lari, dihitung setiap pemain untuk diketahui berapa speed, kecepatan, dan daya tahannya. Dalam satu kali latihan ada 3 set. Silakan bisa disimak, ini adalah dihitung latihan fisiknya. Kemudian ini adalah latihan agility dan kelincahan dipadu dengan sprint pendek. Tujuannya untuk melatih kelincahan pemain, fisik, dan juga sprint-sprint pendeknya. Ini latihan masih tergolong ringan karena ada persiapan untuk sparring. Kemudian ini adalah latihan wall pass, ya, termasuk latihan wajib karena wall pass, diagonal, dan koordinasi ini termasuk latihan yang paling sesuai dengan situasi pertandingan atau permainan. Nah, ini adalah latihan wall pass karena setiap kali main atau game, situasi main seperti ini pasti akan selalu ditemukan di lapangan ketika menemui lawan manapun. Situasi passing dengan kondisi yang dinamis, limbung, itu pasti dalam permainan. Makanya dengan latihan wall pass diagonal yang dinamis seperti ini, nanti mereka akan terbiasa main dalam situasi main yang penuh tekanan, tapi dengan wall pass yang terukur. Ini yang latihan yang bisa dibilang wajib setiap kali latihan di samping latihan fisik. Ini adalah latihan wall pass yang sudah menggunakan bola. Jadi di sini inti latihannya ada sprint, dribbling, ada speed untuk through pass, wall pass. Bisa dilihat latihannya, ini adalah latihan wall pass diagonal. Ini rintangannya sudah ditambah, biasanya menggunakan kun biasa, ini menggunakan pemain di tengah supaya mereka terbiasa memainkan bola dalam situasi permainan yang cepat. Ini adalah wall passnya. Ya, kemudian ini adalah latihan through pass dan wall pass juga, cuman dia lebih dinamis dengan model bintang. Ini adalah latihan through pass dan wall pass. Di sini yang paling ditekankan adalah mencoba untuk melatih fokus dan konsentrasi pemain, karena main sepak bola itu nanti bolanya pasti akan limbung dengan lawannya, harus berebut, harus lari ke kanan, ke kiri, naik, turun. Nah, dalam tempo tekanan speed yang tinggi di wall pass ataupun through pass diagonal ini, pemain diasah, dilatih kemampuannya untuk bisa lari kanan, lari kiri, naik, turun dengan wall pass yang akurat sesuai dengan urutan rekan-rekannya. Bisa dilihat latihannya ini bagus, sangat melatih kebiasaan mereka nanti main sesuai situasi pertandingan. Jadi latihan ini sangat sesuai dengan kondisi permainan. Dengan bola yang mengalir tidak hanya satu aliran, ya, bolanya ditambah terus. Ini untuk menguji seberapa konsentrasi mereka dalam melakukan wall pass, baik menerima, melepas bola, ketelitian mereka dalam sebelum menerima maupun setelah menerima bola. Ini latihan sangat sesuai dengan pertandingan, karena di pertandingan sepak bola situasi main seperti ini pasti akan selalu ditemukan. Wall pass dalam posisi limbung, pressing oleh lawan-lawannya. Ya, ini pun latihannya sebenarnya masih ringan, belum yang seperti biasanya dengan tempo tinggi, karena ini latihan untuk rekondisi saja, untuk persiapan sparring sepak bola. Kemudian ini adalah latihan juggling. Juggling di sini kombinasi. Jadi juggling fluid pertama adalah juggling diam di tempat, fluid kedua juggling sambil jalan, kemudian fluid ketiga nanti speed dribbling. Jadi bola ketika disontek ke atas, di dribbling, capping, kemudian passing.
Latihan ini melatih fokus fisik dan konsentrasi pemain ya, bagaimana dia mengontrol bola, memainkan ritme bola, bagaimana pemain-pemain bisa menguasai ritme ketukan bola supaya feeling mereka antara pikiran dan tenaganya bisa selaras. Diharapkan nanti mainnya bisa terpadu. Latihan ini latihan yang cukup komprehensif ya, setiap kali latihan ini termasuk menu yang cukup wajib. Bagian-bagian dari latihan dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Kemudian ini adalah latihan juggling untuk mengasah fokus dan melekatkan bola. Juggling di sini juggling yang bervariasi, tidak hanya ketukan standar, tapi jika ada yang punya variasi bisa dikeluarkan untuk mengasah kemampuan mereka seberapa lekat bola di badan, sehingga nanti dengan latihan ini kaki akan lebih lentur, punya voles kaki yang bagus untuk melakukan dribbling kontrol bola di semua jenis, baik pada saat bola diam, bola jalan untuk kontrol bolanya. Ini adalah termasuk juggling battle. Ini kita coba dengan para pemain supaya nanti pemain bisa berlatih lebih simultan, artinya dia nggak hanya juggling dengan dirinya sendiri tapi coba juggling dengan partnernya. Ini juggling menggunakan partner bukan atau belum menggunakan juggling bola pantul yang sesuai pertandingan. Sebenarnya ada lagi juggling yang latihannya nanti bisa sesuai dengan situasi permainan, cuman butuh power lebih gede ya, karena ini mau sparring, jadi latihannya cukup ringan saja untuk rekondisi fisik pemain. Nah, ini adalah latihan untuk juggling battle ya, ini untuk mengasah fokus pemain dan juga mengasah akurasinya pada saat dia diberi partner main atau partner lawan. Jadi dia latihan untuk melepas bola dengan cara akurat supaya bolanya tidak liar. Jadi dengan juggling diberi variasi, ini nanti akan latihan fokus konsentrasi, kemudian melepas bola dengan tempo step yang akurat. Nah, latihan ini bisa dicoba dengan juggling battle seperti ini supaya nanti pemain bisa latihan konsentrasi melepas umpan pada posisi bola-bola udara. Latihan ini pun sebenarnya ada lagi yang lebih sesuai lagi dengan situasi game atau permainan, cuman kalau dipraktekkan butuh tenaga yang lebih gede karena ini hanya untuk rekondisi fisik persiapan pemain, jadi latihannya ringan dulu. Ini adalah contoh juggling battle dengan pemain ya, pemain dengan pemain ya, dengan pelatihnya juga. Nah, ini untuk melatih kemampuan mereka dalam melakukan passing, kontrol, juggling, memahami ritme ketukan bola. Jadi tujuannya nanti punya voles kaki yang bagus, feeling bolanya bagus, nanti skill olah bolanya nanti semakin meningkat. Ini mulai sering diberikan setiap kali latihan, di samping latihan fisik rutin wall pass ini yang belum dipraktekkan. Untuk bola-bola crossingnya, biasanya bola crossing itu dimasukkan, tapi ini karena waktunya sudah terlalu sore, jadi ada satu program yang dilewati, yaitu untuk latihan dribbling kontrol, terutama untuk crossing atas dan sesi game. Ya, ini adalah latihan terakhirnya. Oke, salam olahraga.